Selamat siang Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan sesi 2. Lanjut. Silakan Pak. Baik Bu, kita lanjutkan ya sambil menunggu teman-teman yang bergabung. Bapak Ibu yang belum presensi, nanti bisa lanjut presensi ya, ada di chat, ada link presensi, nanti Bapak Ibu bisa scan barcode-nya untuk presensi pada sosialisasi siang hari ini. Baik Bapak Ibu, kita SPPK dan yayasan, dalam artian SPPK sebagai mitra yang menggandeng yayasan, maka masing-masing juga wajib melaporkan SPT tahunannya karena sebagai entitas yang terpisah, masing-masing mempunyai badan hukum sendiri-sendiri. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan di tadi sampai angka 19, berarti lebih bayar, kemudian tadi wajib mengisi ya Bapak Ibu ya, nomor rekening di sini. Jadi nomor rekening bisa diedit di menu utama, yaitu dari portal saya. Yang diedit adalah di menu detail bank ya, di sini ya. Kemudian untuk angsuran tahun berjalan ya, jadi jika wajib pajak badan itu ada perhitungan angsuran PPh pasal 25 dalam artian pasal 25 ini adalah sebagai kredit pajak di tahun pajak berikutnya. Jadi diperhitungkan sebagai pengurang PPh terutang ya. Jika wajib pajak di sini apakah wajib pajak merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan perhitungan angsuran PPh pasal 25? Jika tidak, maka akan muncul lampiran 6. Nanti Bapak Ibu mengisi angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Jika iya, maka ini adalah wajib pajak yang mempunyai kriteria tertentu nih Bapak Ibu ya. Wajib pajak tidak semua wajib pajak bisa melaporkan ini. Ya, jika memilih iya, maka wajib pajaknya adalah untuk wajib pajak bank, wajib pajak BUMD atau BUMN, wajib pajak bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Jadi yang kalau Bapak Ibu tidak masuk di sini berarti silakan dipilih tidak. Ya. Kemudian Udah makan Pak? Hah? untuk berikutnya kita lanjutkan di huruf H yaitu pernyataan transaksi. Ya. Ini transaksi ini adalah jika ada transaksi dengan wajib pajak yang merupakan penduduk tax haven countries, yaitu wajib pajaknya ada di luar domisili dalam negeri ya, berarti posisinya ada di luar negeri. Jika ada, silakan Bapak Ibu memilih ya di sini. Kalau tidak ada, silakan dipilih tidak. Jadi ada hubungan istimewa ya. Jadi ada hubungan afiliasi dengan perusahaan atau wajib pajak yang berkedudukan di luar negeri, khususnya di tax haven country. Jika tidak ada, pilih tidak semuanya di huruf H, angka 21, A, B, dan C. Kemudian huruf D, E, dan F juga sama Bapak Ibu. Jika ada afiliasi di 21D, kemudian 21E adalah wajib pajak yang membebankan biaya penyusutan atau amortisasi fiskal. Penyusutan ini adalah untuk daftar harta, ya. Penyusutan kalau di wajib pajak ada
melaporkan ada tanah dan bangunan, atau kendaraan, atau peralatan dan sebagainya, jika ada membebankan biaya penyusutannya, silakan diisikan di sini. Jika tidak ada, maka silakan dipilih tidak. Kemudian angka 21F itu ada biaya entertainment, Bapak Ibu ya. Biaya entertainment ini jika ada silakan dipilih ya, jika tidak silakan dipilih tidak. Kemudian 21G, H dan I ini juga silakan diisi. Jika tidak ada maka silakan dipilih tidak di angka 21G, H dan I. Kemudian di angka 21C adalah kelebihan PP yang bersifat final atas penghasilan usaha daripada baru tertentu yang dapat diajukan pengembalian. Ini wajib pajak yang bergerak di bidang usaha kecil ya biasanya. Di sini jika ada kelebihan pembayaran PP finalnya bisa diisi di sini. Jika tidak ada kelebihan makanya tidak usah diisikan di angka 21C. Jika diisi maka lampiran 5-nya harus diisi. Ya, akan terbuka di lampiran L5. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan Bapak Ibu bagi wajib pajak badan, ini ada lampiran yang harus dilampirkan. Yang wajib adalah di lampiran A1. Di huruf ini adalah lampiran, yaitu lampiran laporan keuangan. Ini wajib dilampirkan Bapak Ibu ya. Baik yang diaudit maupun yang tidak diaudit. Jadi yang wajib dilampirkan adalah yang bertanda bintang. Kalau ini di audit ini kan ada bintangnya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini itu ada tanda bintang. Nah ini Bapak Ibu bisa diisi di sini. Ini wajib dilampirkan. Nanti klik pilih di sini. Ya. Nanti klik pilih. Nanti Bapak Ibu silakan menyiapkan laporan keuangan dalam bentuk PDF. Ya. Jadi yang sudah di tanda tangan dan ada cap dari perusahaannya, kemudian di save dalam bentuk PDF. Nah nanti silakan klik di sini. Ya, silakan dipilih. Setelah dipilih nanti Bapak Ibu pilih filenya, filenya disimpan di mana. Nah nanti tinggal upload aja. Nah, setelah upload nanti akan muncul di sini ya. Filenya namanya apa nanti muncul di sini. Ya, jadi yang tanda bintang ini adalah wajib diisi. Kemudian untuk laporan konsolidasi ini untuk wajib pajak grup ya. Kalau untuk wajib pajak sendiri hanya A1 saja yang dilampirkan. Kemudian lampiran berikutnya ini tidak wajib Bapak Ibu. Ya, opini audit ini jika diaudit, kalau tidak silakan dikosongkan saja. Kemudian jika Bapak Ibu melampirkan bukti-bukti yang lainnya, ya, ada salinan bukti pembayaran, jika sehubungan dengan kredit pajak dari luar negeri, jika ada buktinya silakan dilampirkan. Kemudian jenis fasilitas atau penanaman kembali dalam bentuk usaha untuk BUT ya, ini untuk BUT. Kemudian ada PLUN juga, ini tidak perlu. Zakat keagamaan yang bersifat wajib ini jika ada buktinya kepada badan zakat yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, ya sudah ada daftarnya. Kemudian ini tarif PPh ini tidak perlu. Kemudian dokumen lain. Nah, dokumen lain jika Bapak Ibu ada dokumen lain yang sekiranya perlu untuk dilampirkan, silakan dilampirkan di bagian C. Ya. Dan semuanya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu akan melampirkan file di sini, pastikan filenya dalam bentuk file PDF. Ya. Dalam bentuk file PDF. Jika sudah terisi semua dan Bapak Ibu sudah siap melaporkan, nanti masuk ke bagian C, yaitu pernyataan. Silakan di checklist di bawah sini ada kotak kecil. Silakan di checklist dulu, dicentang di sini dengan surat pernyataan. Kemudian silakan diisikan di sini ya, tanda tangan. Jabatannya Bapak Ibu sebagai siapa di situ? Direktur perusahaan. Nah, ini wajib diisikan di sini. Kemudian bayar dan lapor. Jika belum yakin, nah silakan simpan konsep terlebih dahulu ya. Di sini ada simpan konsep.
Ya. Di sini ada simpan konsep. Ini Bapak Ibu jika belum mau melaporkan. Tapi datanya setelah kita keluar dari Cortex, datanya masih ada Bapak Ibu ya, sudah tersimpan di posisi terakhir. Ya. Posisi terakhir Bapak Ibu simpan atau isi datanya. Setelah siap, nanti Bapak Ibu baru lapor. Nah, siapkan lapor di sini. Klik bayar dan lapor. Kemudian, nah ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Ada beberapa lampiran tadi ya, yang harus kita isikan. Nah, lampiran-lampiran ini terisi jika Bapak Ibu memilih ya di pertanyaan-pertanyaan yang ada di lampiran induknya. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan dari A sampai C ya. Jika Bapak Ibu mengisi ya di jawaban pertanyaan di induk, maka lampirannya akan bertambah. Nah, yang wajib diisi Bapak Ibu adalah lampiran 1, yaitu laporan keuangan. Ya, ini wajib Bapak Ibu isi sesuai dengan sektor usaha dari masing-masing wajib pajak. Ya. Kalau dari kita sebagai wajib pajak dengan sektor usaha jasa, maka L1D yang harus kita isikan. Nah, di sini Bapak Ibu, kita ambil contoh di sini adalah S1C, yaitu perusahaan dagang ya. Nanti isiannya Bapak Ibu menyesuaikan di sana ya. Kalau L1D nanti perusahaan jasa, nanti akan muncul isiannya seperti ini kurang lebih. Ya. Ada header, ada tahun pajak, NPWP, kemudian ada laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan. Ini tidak mencerminkan posisi keuangan seperti yang Bapak Ibu bikin di laporan keuangan ya. Nanti Bapak Ibu isiannya menyesuaikan isian yang sudah ada di sini. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menambah ataupun mengurangi akun-akun yang ada di lampiran 1 di Cortex. Ya, lampiran 1 otomatis terbuka jika wajib pajak memilih sektor usahanya. Misalnya perdagangan L1C, kalau jasa berarti L1D. Kantor pajak dan NPWP akan terisi otomatis, kemudian Bapak Ibu diberikan 2 laporan keuangan. Itu pun juga yang Bapak Ibu buat untuk lampirkan di SPT, yaitu laporan laba rugi dan juga laporan neraca. Ya, yang Bapak Ibu buat dalam format PDF, tadi yang dilampirkan di bagian E tadi ya. Berarti bagian C ya, pernyataan tadi ya. Nah, kita mulai dari laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi ini Bapak Ibu silakan diisikan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu ya. Jadi nanti diisikan di sini sesuai akun yang ada di sini ya. Kalau perusahaan dagang berarti silakan diisikan di sini. Jadi Bapak Ibu untuk mengisi, Bapak Ibu silakan klik tombol tanda pensil di sini. Ya. Untuk mengisi pertama kali data-data ini, angkanya yang harus Bapak Ibu isi, adalah klik tombol atau tanda pensil di sebelah kiri. Setelah, misalnya kita pilih penjualan domestik, misalnya ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini isiannya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu nanti bisa mengisi isiannya seperti ini. Ada kode akunnya, ini otomatis. Nilai yang ada tanda rupiah di sini Bapak Ibu, ini wajib diisi. Ya. Kalau nilai komersial berarti nilainya berapa. Jika tidak ada isinya, Bapak Ibu silakan diisikan angka 0. Jangan dikosongin ya. Jadi diisikan angka 0 untuk pembuatan atau pengisiannya. Kemudian nanti yang tanda atau berwarna abu-abu ini otomatis Bapak Ibu ya, dia akan menjumlah dari atas sampai ke bawah sini. Kemudian ada koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal ini Bapak Ibu kalau dulu Bapak Ibu pernah melaporkan SPT tahunan di tahun pajak 2024 dan sebelumnya melalui e-form ataupun e-filing, itu koreksi fiskal diisi dari lampiran 1 ya, dari lampiran 1 induk kan ada ya. Itu diisi di belakangan ya. Setelah Bapak Ibu selesai dari lampiran belakang, diisi semua.
baru ke lampiran 1 itu Bapak Ibu baru mengisi koreksi fiskal. Nah, di Kortex Bapak Ibu akan diberikan koreksi fiskal di depan. Koreksi fiskal ini jika nilainya berbeda dengan yang ada di koreksi realnya ya. Menurut wajib pajak 100, tapi menurut fiskalnya harusnya cuma 90, berarti dikoreksi sebesar 10. Jika tidak ada koreksi, silakan diisikan angka 0 saja. Ya. Diisikan angka 0 berarti tidak ada koreksi, nilainya adalah nilai sesuai wajib pajak 100, berarti di sini fiskalnya juga sama 100. Ya. Setelah diisi semua, Bapak Ibu, silakan klik simpan. Nah, telah disimpan, nanti akan muncul nanti kode koreksi fiskalnya Bapak Ibu sudah disediakan. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan koreksi fiskalnya seperti apa. Disesuaikan dengan kondisi yang Bapak Ibu lakukan ya. Bapak Ibu alami, kalau misalnya ada selisihnya, berarti selisihnya atas apa. Nah, nanti tinggal dipilih jenis koreksi fiskalnya. Jika tidak ada, silakan dikosongkan saja dan angkanya dipilih diisikan angka 0. Nah, setelah terisi semua Bapak Ibu, nanti akan muncul seperti ini ya. Seperti tadi ada penjualan 10 miliar, kemudian ada koreksi fiskal negatif. Kalau negatif berarti akan mengurangi di sini. Keterangannya adalah uang muka penjualan penyerahan dilakukan tahun 2026. Nah, tapi dia sudah diterima sekarang, tapi nanti uang muka, ini baru uang muka nih, yang diterima tahun depan. Jadi kita koreksi dulu, belum kita akui sebagai penjualan. Begitu seterusnya dari atas sampai dengan bawah, isiannya masih sama seperti biaya juga, tinggal di edit di sini, ada biaya listrik, biaya ATK, dan sebagainya. Nanti diakumulasi. Jika ada biaya yang tidak masuk di sini, bisa dijadikan satu di biaya usaha lainnya ya Pak Ibu ya. Bisa dijadikan satu, nilainya berapa. Jadi akun-akun yang ada di Kortex ini, Bapak Ibu tidak bisa menambah atau mengurangi. Jadi Bapak Ibu hanya menyesuaikan saja nilainya dengan laporan keuangan yang sudah Bapak Ibu buat. Untuk pendapatan dan lain-lainnya ini juga sama. Nah, untuk di neraca nih Bapak Ibu ya, di neraca ada aktiva dan pasiva. Ini juga sama Bapak Ibu pengisiannya ya. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan berapa kasnya, ada piutang dan sebagainya. Kemudian ada modal dan sebagainya, ada akumulasi penyusutan, nilai penyusutannya berapa, Ibu tinggal menyesuaikan. Jika ada akuntannya kan lebih enak ya Ibu ya. Kalau dibantu akuntan mereka bisa membuatkan laporan keuangan, kemudian bagaimana pembuatan pengisiannya dan sebagainya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya, pengisiannya adalah di L1 ya, di L1 entah jasa, perdagangan dan sebagainya. Kemudian ada daftar kepemilikan. Nah, daftar kepemilikan tadi ada di L2 ya, ada daftar pemegang saham, ada daftar pernyataan modal atau modal yang disetorkan oleh pemegang saham. Di L2 ini Bapak Ibu hanya bisa melihat datanya saja ya. Jadi data pemegang saham di sini Bapak Ibu hanya bisa melihat datanya ya. Kemudian di sini ada nama dan sebagainya. Untuk menambahkan atau mengedit data yang di sini, Bapak Ibu bisa melalui menu utama dari portal saya, profil saya, informasi umum, edit, dan pilih pihak terkait. Ya. Nah, untuk menambahkan data di sini, Bapak Ibu bisa melakukan edit atau menambahkan, mengurangi melalui menu pihak terkait. Ya. Jadi semua data yang diedit, Bapak Ibu melalui menu utama, ya, menu utama di portal saya. Jadi semua menu ada di
portal saya. Nah, data yang bisa diubah seperti ini Bapak Ibu. Siapakah namanya di sini, ya kan? Ada nama pemegang sahamnya, alamatnya, ada negara, ada NPWP, kemudian jabatannya, ada berapa modal yang disetor dan sebagainya. Ya. Data penyertaan modalnya juga sama Bapak Ibu ya. Silakan diisikan juga di situ di L2-nya. Nah, kemudian di lampiran 3 Pak Ibu. Nah, L3 ini ada daftar penghasilan yang dipotong oleh pihak lain. Ya, jika Bapak Ibu bertransaksi dengan pihak lain, kemudian Bapak Ibu dipotong oleh pihak lain tersebut, nah, daftar bukti potongnya ada di sini, di L3. Jika Bapak Ibu pilih ya, ada penghasilan dari dipotong pihak lain, maka jika wajib pajak tersebut membuat bukti potong atas nama perusahaan Bapak Ibu di Cortex, maka akan muncul di Cortex wajib pajak yang dipotong. Ya. Jadi semuanya akan muncul di Cortex. Jadi semua yang dibuat di Cortex Bapak Ibu, semua datanya akan muncul jika dibuat atas nama NPWP atau NIK pribadi kita. Ya. Jadi semua di Cortex akan muncul. Siapa pemotongnya di sini, kemudian berapa yang dipotong, nilainya, berapa kalau di ini wajib pajak dipotong oleh karena ada penghasilan di luar negeri. Nah, ini ada nilainya berapa nih? Nilai dalam mata uang asingnya berapa, kemudian nilainya dalam rupiahnya berapa. Jika Bapak Ibu tidak ada datanya belum muncul nih Pak. Tapi saya ada soft copy-nya Pak. Ya, silakan diisikan, boleh diisikan di situ Bapak Ibu. Ya, silakan diisikan. Di sini bisa ditambahkan di sini ya, ada tanda pensil di sini. Silakan ditambahkan. Nah, isiannya seperti ini. Tinggal disesuaikan datanya. Setelah diisi semuanya, silakan disimpan. Ini bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan itu, yaitu sebagai kredit pajak Bapak Ibu semua. Begitupun oleh pihak lain yang di dalam negeri misalnya ya. Jika ada, makanya jika dibuat di Cortex maka akan muncul di sini. Tapi jika tidak muncul, tapi Bapak Ibu menerima bukti potongnya, nah silakan klik tambahkan di sini. Klik tambah, maka akan muncul isian seperti ini. Siapa pemotongnya? Ya, ada NPP-nya berapa, jenis pajaknya apa, DPP-nya berapa, temuan PPh-nya berapa yang dipotong, dan nomornya, nomor berapa, tanggal bukti potongnya tanggal berapa. Setelah diisi lengkap, baru kita simpan. Berada lampiran 4, ini penghasilan yang dikenakan wajib pajak final dan daftar penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Ini jika wajib pajak mengisi di bagian C tadi ya, C2 dan C3, maka L4-nya akan terbuka. Nah, L4 ini apa saja isinya? Ya, Bapak Ibu. Nah, L4 ini adalah penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final. L4 ini ada dua bagian Bapak Ibu ya, bagian A dan bagian B. Nah, di bagian A ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final. Ya, data wajib pajak ini Bapak Ibu, data penghasilan wajib pajak yang merupakan PPh final akan terpopulasi dari ibu pot ataupun pembayaran sendiri. Ya. Namun bagi wajib pajak juga dapat menambahkan data di sini jika datanya belum ada, silakan ditambahkan di sini. Penambahannya seperti ini Bapak Ibu, silakan klik tambah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, silakan diisikan nilainya berapa. Kemudian bagian B, ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Apa saja sih Pak yang tidak termasuk objek pajak? Nah, yang tidak termasuk objek pajak itu nanti ada di sini Bapak Ibu, jenis penghasilannya bisa dipilih di sini. Kalau mau melihat isinya, silakan klik tombol pensil di sini atau tombol add ya, tambah di sini. Nah, nanti muncul di sini isiannya. Jenis penghasilan seperti ini. Ada sumbangan, ada
warisan, ada hibah, ada beasiswa, ada klaim asuransi, dan sebagainya. Ada beberapa jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ya. Kemudian jumlah peredaran bruto bagi wajib pajak yang penghasilannya dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PP yang bersifat final. Di sini adalah wajib pajak yang bergerak di bidang UMKM ya. Jadi Bapak Ibu nanti munculnya di sini. L5 akan terbuka jika wajib pajak memilihnya pada di induk tadi C angka 1A. Ya. Maka wajib pajak wajib mengisi di sini datanya berapa dia omsetnya. Nah, di sini Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember nilainya berapa. Jadi silakan diisikan di sini, silakan klik edit di sini. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan form seperti ini. Ya, Bapak Ibu silakan mengisi angka di sini. Januarinya omsetnya berapa, Februari berapa, sampai dengan Desember. Setelah terisi semua, baru kita simpan. Kita simpan, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu isiannya. Ya. Nanti akan muncul di bagian C angka 1A. Ya, nilainya akan muncul setelah Bapak Ibu isikan datanya di bagian L5. Ya, bagian B. Nah, kemudian lampiran 6 Bapak Ibu. Kita lanjut ke lampiran 6, angsuran PPh tahun berjalan. Tadi jika wajib pajak mengisi angsuran, maka L6-nya akan terbuka. L6 digunakan untuk melaporkan penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berjalan bagi wajib pajak selain BUMN, BUMD, BW Bursa, dan juga wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan harus membuat laporan keuangan berkala. Ya. Nanti isikan di lampiran 6. Lampiran 6 itu isinya seperti ini Pak. Penghasilan dari dasar perhitungan angsuran. Ya. Nilainya berapa? Ini dari PPh terutang kalau tidak salah ya. Dari PPh terutang. Kemudian ada kompensasi. Kemudian penghasilan kena pajaknya berapa. Nah, nanti angsurannya akan muncul di sini. Berapa angsuran tahun berjalan. Ya. Di angka 7. Angka 7 adalah hasil dari angka 6 dibagi 12. Jadi per bulannya akan muncul di sini yang wajib pajak harus melakukan pembayaran setiap bulannya yang nanti akan diperhitungkan di tahun pajak 2026. Yang akan dilaporkan di tahun pajak 2027. Berkompensasi, jika ada kompensasi, Bapak Ibu jika wajib pajak mempunyai atau mengalami kerugian di tahun sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya, wajib pajak bisa melakukan kompensasi kerugian fiskalnya. Ya. Kerugian fiskal ini jika wajib pajak mengalami kerugian, ya, karena belum operasi, jadi wajib pajak masih memperhitungkan biaya dan sebagainya, jadi masih rugi ya, istilahnya begitu ya. Jadi kalau itu bisa dikompensasi ke tahun-tahun berikutnya. Jika tidak ada, maka ini tidak akan muncul Pak Bu ya, tidak akan muncul di SPT yang sudah Bapak Ibu buat. Jika ada, maka pengisiannya seperti ini. Akan diklik tombol atau tanda pensil di sebelah kiri, maka akan muncul isiannya seperti ini. Jika sudah terisi, maka simpan datanya. Dia akan masuk ke induknya. Nah, di lampiran 8 nih Bapak Ibu perhitungan fasilitas pengurang tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri berdasarkan pasal 31E. Ya, L8 ini jika wajib pajak peredaran brutonya sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun. Ini akan memperhitungkan
di lampiran 8. Jadi penghasilan brutonya berapa nih jumlahnya? Bapak Ibu isikan di situ, kemudian nanti akan menghitung secara otomatis Bapak Ibu ya di angka 2. Nah, Bapak Ibu tinggal mengisikan jumlah peredaran brutonya. Nah, biasanya ke bawah akan muncul berapa sih PPh terutangnya. Nah, ini akan sistem akan menjumlahkan atau menghitung dengan rumus yang sudah sesuai. Ya, 50% dikalikan tarif pasal 17, kemudian dikalikan dengan penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang memperoleh fasilitas. Jadi Bapak Ibu sudah dihitungkan ya, sudah dihitungkan oleh Cortex. Kemudian penyusutan. Nah, ini penyusutan Bapak Ibu bagi wajib pajak yang mempunyai aset. Ya, ada daftar penyusutan di sini. Asetnya baik harta berwujud, bangunan maupun harga ya harta yang tidak berwujud. Ya. Jadi silakan diisikan di sini. Ada di lampiran 9. Ya, untuk penyusutan itu ada di lampiran 9. Jika Bapak Ibu mengisi ada penyusutan, maka L9 akan terbuka. Ada isinya, itu ada seperti ini Bapak Ibu. Tahun pajak 2025 ada NIK atau NPWP dari wajib pajak. Kemudian harta berwujud, ya, harta berwujud di sini ada 4 kelompok Bapak ya. Ada kelompok 1. Kelompok 1 nanti bisa ditambahkan di sini. Kelompok 1 ada furniture, asus split, komputer, printer, sepeda motor dan sebagainya. Nah, nanti ada kelompok hartanya di sini Pak. Nanti silakan diisikan di sini kelompok hartanya pada apa saja di daftar penyusutan yang masuk harta berwujud kelompok 1. Lalu menghitung penyusutannya dengan metode garis lurus ya. Kemudian kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini seperti yang masuk kelompok 2 ada masa manfaatnya 4 tahun juga. Ya, grup 1 ada kelompok 2. Nanti muncul di sini. Datanya apa saja? Kelompok 2 ada mobil penumpang nih salah satunya ya. Nilainya berapa? Nanti diisikan di sini ya. Nilainya berapa? Nanti penyusutannya nilainya berapa? Nanti akan muncul ya, datanya akan terrecord di harta berwujud kelompok 2. Setelah terisi silakan klik simpan. Nah, kelompok 3 atau berwujud kelompok 3 ya. Kelompok 3 nanti silakan diisikan di sini. Ada juga kelompok 4 ya. Nanti juga diisikan di sini. Silakan disesuaikan dengan daftar harta berwujud yang Bapak Ibu miliki. Nah, daftarnya sudah disediakan di sini ya, Bapak Ibu ya. Jenis hartanya sudah dikelompokkan di sini. Bapak Ibu tinggal memilih, tinggal diklik tanda panah di sebelah kanan. Nah, silakan dipilih harta apa yang dimiliki sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemudian harta berwujud kelompok lainnya. Jika Bapak Ibu masih ada harta berwujud tapi tidak masuk dari kelompok 1 dan sampai dengan kelompok 4, maka silakan dimasukkan di harta berwujud kelompok lainnya. Kelompoknya berarti aset lainnya di sini ya. Silakan diisikan, klik tambah. Nah, silakan diisikan di sini. Setelah diisikan, klik simpan, maka akan masuk ke daftar harta berwujud kelompok lain. Kemudian yang kedua adalah bangunan Bapak Ibu ya. Nah, bangunan ini juga diisikan juga Bapak Ibu bisa masukkan di bangunan permanen ya. Bangunan permanen silakan diisikan di sini jenisnya. Nah, nanti tinggal disesuaikan di situ. Nanti tinggal dipilih di sini ya bangunannya. Bangunan ada termasuk juga toko, pabrik, kantor, gudang dan sejenisnya.
Bisa ditambahkan di sini, tinggal diisikan. Setelah diisi, klik simpan. Ini pengisiannya sama juga. Kemudian bangunan tidak permanen, ini juga ada. Setelah bangunan tidak permanen, silakan Bapak Ibu pilih ya, jenis bangunannya apa. Nah, kemudian bangunan berwujud nilainya akan digabungkan tadi ya, berwujud dan bangunan, data berwujud dan bangunan tadi akan dijumlah berapa nilainya. Ya. Kemudian jumlah penyusutannya berapa, secara fiskal, kemudian penyusutan komersial, jika garis lurus semuanya berarti nilainya pasti sama ya. Nilainya pasti sama, tidak ada selisih penyusutan. Jika sudah terisi semua, lanjut ke harta tidak berwujud. Ya, selain harta berwujud juga ada harta tidak berwujud. Ini isiannya masih sama Bapak Ibu ya. Ada berwujud kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3 juga, tinggal disesuaikan. Ada kelompok 4, dan juga ada harta berwujud lainnya yang tidak termasuk dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Nah, nanti akan dijumlah harta tidak berwujud secara komersial berapa, secara fiskal berapa, ada selisih tidak. Ya. Jika tidak ada selisih tidak masalah. Jika tidak ada hartanya Pak, ya tinggal Bapak Ibu tidak perlu isi ya. Kalau tidak ada harta tidak berwujud, silakan dikosongkan saja. Nah, ini tadi jika ada transaksi hubungan istimewa ada di lampiran 10A. Ya, 10A muncul Bapak Ibu jika Bapak Ibu memilih angka 21A. Bapak Ibu memilih ya, maka akan muncul. Jika tidak, maka tidak ada lampiran 10A. Itu daftar transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Ya. Ini isiannya bersama juga Bapak Ibu. Jika ada data, silakan ditambahkan. Atau jika datanya banyak, bisa diimpor. Begitu juga tadi ya Bapak Ibu ya, untuk harta berwujud maupun tidak berwujud. Jika datanya banyak, bisa Bapak Ibu impor datanya dengan melalui file XML. Ya, Bapak Ibu bisa impor datanya terlebih dahulu. Nanti pengisiannya dari menu impor data ini Bapak Ibu akan diberikan formatnya, nanti tinggal diisikan sesuai kolom yang sudah disediakan. Ini jika tidak ada transaksi, kita lewatkan di angka 10A. Ya, isiannya bersama Bapak Ibu tinggal diisikan. Jika tidak ada, lanjut ke lampiran 11. Ya, ada rincian biaya tertentu Bapak Ibu. Ada biaya promosi, ada entertainment. Jika ada, maka Bapak Ibu silakan mengisi di lampiran 11A. Ya. 11A ini juga sudah diberikan formatnya, ada tambah, ada hapus, ada impor data. Jadi Bapak Ibu bisa mengimpor formatnya dulu, kemudian mengisikan datanya jika banyak, nanti tinggal ditambahkan di sini. Dengan format XML ya, untuk impor datanya. Ini isiannya bersama Bapak Ibu dengan pengisian formatnya, tinggal menyesuaikan adakah data yang berhubungan dengan daftar, misalnya di lampiran 11A bagian Romawi 3, ini ada daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Nah, ini jika ada silakan diisikan di sini, ditambahkan isinya. Nilainya berapa nih piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, nanti tinggal diisikan datanya sesuai daftar nominatif di sini, ya. Kemudian, nah 11B ini Bapak Ibu yang wajib diisi tadi ya. Jadi saat Bapak Ibu membuat draft SPT tahunan di Cortex, Bapak Ibu diberikan lampiran 11B ya. 11B ini wajib diisi Bapak Ibu. Yang wajib diisi adalah di bagian huruf B ini tadi ya.
nanti Bapak Ibu wajib mengisi di perbandingan antara utang dan modal. Ya. Di lampiran 11B ini Bapak Ibu, ini adalah lampiran yang wajib diisi. Ya, khususnya untuk menghitung berapa perbandingan antara utang dan modal. Ya. Perbandingannya adalah 1:4. 1:4 seperti apa? Nah, nanti yang wajib diisi angka Romawi 2 nih, perbandingan antara utang dan modal. Ya. Untuk memunculkan ini Bapak Ibu, nanti di EBITDA di lampiran 11B angka Romawi 1, ini ada perhitungan EBITDA. Nah, ini perhitungan EBITDA ini belum ada aturan khusus. Jadi nanti Bapak Ibu jika muncul angka di sini, ya di lampiran 11B angka Romawi 1, silakan diisikan angka 0 semuanya. Ya. Silakan diisikan angka 0, jika muncul angka di sini, maka Bapak Ibu nanti bisa mengisi di angka Romawi 2. Ya, untuk mengisi perbandingan antara utang dan modal. Nah, jadi lampiran 11B angka Romawi 1 perhitungan EBITDA di sini Bapak Ibu silakan nanti diisikan 0. Jika ada angka misalnya ada 10 juta, nah silakan dinolkan semua dulu. Karena ini akan terisi otomatis Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa mengubah dan dapat diisikan angka 0. Karena belum ada teknis pengaturan untuk perhitungan EBITDA-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengisi ke lampiran 11B angka Romawi 2. Ya, angka Romawi 2 nanti Bapak Ibu munculnya seperti ini. Ada perhitungan rata-rata saldo utang, kemudian perhitungan saldo rata-rata saldo modal. Ya. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi. Nanti formatnya pengisian seperti ini Bapak Ibu. Jadi, jika ada utang Bapak Ibu silakan diisikan rata-rata per bulannya ada berapa. Ya. Misalnya ada 2 entitas yang memberikan utang kepada wajib pajak, maka silakan dihitung rata-ratanya berapa. PTA memberikan utang berapa, PTB memberikan utang berapa. Nanti akan dijumlah, akan muncul totalnya berapa. Dari Januari sampai dengan Desember. Ya. Nanti akan muncul, kalau contoh di sini berarti rata-ratanya adalah 4,562. Ya. Anggap aja 4.562.500. Kemudian saldo rata-rata modalnya berapa? Ya. Ini juga sama, modal saham berapa, agio sahamnya berapa, laba ditahan, kemudian pinjaman tanpa bunga jika ada, maka dijumlahkan di sini. Januari sampai Desember rata-ratanya berapa? 760. Nah, perbandingan nih yang boleh diperhitungkan Bapak Ibu di pajak boleh diperhitungkan adalah maksimal adalah 4:1. Ya. Jadi hutang itu maksimal adalah 4 kali dari modalnya. Ya. Jadi kalau ini perhitungannya dia setelah diperhitungkan penghasilan perhitungan DR-nya adalah 6:1, maka yang boleh diperhitungkan adalah maksimal hanya 4 bagian saja. Kalau di sini 6 berarti yang boleh diperhitungkan atau dibiayakan adalah sebesar 4 bagian. Ya. Tidak boleh lebih dari 1:4. Nah, ini pengisian saldo utang ya Bapak Ibu. Kalau di Cortex nanti Bapak Ibu akan muncul formulir seperti ini. Yang silakan diisikan Januari sampai dengan Desember. Setelah diisi semua, silakan simpan. Saldo modal juga sama, Januari sampai dengan Desember, berapa berian simpan. Nah, nanti akan muncul perhitungannya 6:1. Jika melebihi dari yang ditetapkan,
maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan perlu disesuaikan maksimal sebesar 4:1. Ya. Jadi yang boleh diperhitungkan biaya pinjamannya adalah 4:1. Jika muncul perbandingannya lebih dari 4, maka maksimal yang boleh diperhitungkan adalah 4:1. Nanti akan muncul di sini datanya. Kemudian ada utang swasta luar negeri ya. Lanjut ke lampiran 11. Jika ada, maka diisikan di lampiran 11C. Jika tidak ada, kita lewatkan saja ya. Pasal 26 ini jika ada wajib pajak luar negeri ya. PPh pasal 26. Jika ada, kalau memang tidak ada, silakan dilewatkan. Ini tidak akan muncul ya Bapak Ibu jika tidak ada pengisian di induknya ya. Kalau kita pilih tidak, maka ini tidak akan muncul. Ini bagi BUT ya. Kalau wajib pajak biasa tidak ada penanaman atau tidak ada perhitungan dari luar negeri. Ini ada kemudian lampiran 13, ini ada daftar fasilitas penanaman modal. Ya, ini muncul jika Bapak Ibu memilih angka 21G. Jika tadi kita memilih tidak, maka ini tidak akan muncul. Ya. Kita lewatkan saja angka 13-nya. Ini jika ada penghitungan pengurangan penghasilan brutonya. Ini ada vokasi Bapak Ibu ya. Ini perlu izin. Jadi wajib pajak ini diizinkan sebagai wajib pajak vokasi, ada litbang, kemudian wajib pajak yang vokasi di IKN yang di ibu kota negara, maka dia wajib mengisi di lampiran 13B. Ini juga ada fasilitas, jika tidak ada kita lewat. Nah, ini jika wajib pajak memilih angka 21H di sini Bapak Ibu, maka dia wajib mengisi di lampiran 14. Nah, lampiran 14 ini adalah, nah ini bagi wajib pajak yang diterima, wajib pajak bagi badan atau lembaga sosial dan atau keagama yang terdaftar pada instansi yang membidanginya. Badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau penelitian dan pengembangan. Ini biasanya untuk yayasan ya Bapak Ibu ya. Kalau yayasan nirlaba biasanya kan dananya tidak habis ya. Ya, dananya tidak habis. Itu tetap dilaporkan Bapak Ibu. Meskipun dia tidak bukan bergerak dalam bidang secara umum perdagangan atau jasa, tapi yayasan yang bergerak di bidang sosial, lembaga keagamaan dan sebagainya, itu juga wajib melaporkan laporan keuangannya. Ya. Jadi wajib dilaporkan berapa sisa lebih dan wajib juga dipergunakan paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Misalnya tahun ini ada sisa lebih tahun 2025, jadi paling lambat nanti 2029 harus sudah ditanamkan kembali. Ya, dalam bentuk pengadaan sarana dan prasarana maupun dalam bentuk yang sudah disepakati ya untuk pembangunan dan atau pengadaan sarana dan prasarana. Kemudian diisikan di sini ya. Sisa lebih tadi digunakan untuk apa saja. Nah, nanti dipilih di sini ya. Bentuk penanaman kembali sisa lebih. Nah, ini ada pilihan Bapak Ibu. Silakan diisikan di sini. Ada ditanamkan dalam dana abadi atau ditanamkan dalam bentuk pembangunan pengadaan sarana prasarana digunakan sendiri atau diberikan kepada badan atau lembaga sosial atau keagamaan lain atau untuk fasilitas umum. Ya. Nanti silakan diisikan di sini berapa nilai yang ditanamkan kembali.
Nah, ini Bapak Ibu rangkuman dari SPT Badan di Cortex. Jadi Bapak Ibu yang mandatori, yang wajib diisi adalah induk SPT dengan skema pertanyaan tadi. Kemudian laporan keuangan ada di lampiran 1, rekonsiliasi laporan keuangan. Ya. Ini yang mandatori, yang wajib. Kemudian lampiran 2, yaitu daftar kepemilikan, itu wajib diisi. Sisanya adalah kondisional. Ya, yang C ini adalah disesuaikan dengan kondisi dari wajib pajak masing-masing. Ya. Kemudian satu lagi adalah lampiran 11B tadi ya, perhitungan besarnya perbandingan antara utang dan modal, yaitu diisi oleh wajib pajak. Tadi berapa jika ada pinjaman, maka silakan diperhitungkan berapa perbandingan antara pinjaman dan modal. Ya. Sisanya adalah kondisional, disesuaikan dengan kondisi dari sektor usaha masing-masing wajib pajak. Baik, Bapak Ibu, itu kurang lebih ya Bapak Ibu ya. SPT tahunan badan ya yang wajib Bapak Ibu laporkan sebagai salah satu entitas badan hukum yang wajib dilaporkan nanti paling lambat tanggal 31 Mei 2026 ya. Jadi Bapak Ibu silakan menyiapkan semuanya bagi wajib pajak badan, yayasan, CV, PT dan sebagainya sesuai dengan sektor usaha yang Bapak Ibu lakukan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk gambaran bagaimana pelaporan SPT tahunan PB Badan yang kita fokuskan pada sore hari ini. Jadi yang harus Bapak Ibu siapkan dan laporkan nanti paling lambat tanggal 31 Mei 2026. Jadi untuk mengetahui kepatuhan pelaporan dari Bapak Ibu, ya silakan Bapak Ibu siapkan dan laporkan. Kalau memang belum sepenuhnya silakan dibuat laporan sesuai data yang ada Pak Bu ya. Yang sudah Bapak Ibu jalankan selama tahun pajak 2025. Bagi yang baru terdaftar atau beroperasi di Januari 2026, berarti kewajibannya nanti ada di tahun pajak atau dilaporkan di SPT nanti tahun 2027. Ya. Jadi kalau baru beroperasi atau melakukan transaksi atau mempunyai NPWP di tahun pajak 2026 di Januari, maka kewajibannya nanti dilaporkan di tahun 2027. Demikian Bapak Ibu untuk materi sosialisasi untuk SPT tahunan 2025 melalui Cortex. Saya cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Nanti ada teman-teman di sini juga Bapak Ibu yang akan membantu. Ada Pak Puja Adila dan juga ada Pak Rizky Mevianto. Ada juga Bu Armi, ya. Nanti juga ada Buya Gusfami. Pak Gusfami nanti juga ada di room ini juga Pak Buya. Baik Bapak Ibu, demikian untuk materi pada sore hari ini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, paparan mengenai cara pengisian SPT tahunan melalui aplikasi Cortex sudah disampaikan oleh Bapak Wisnu. Baik, sekarang kami akan mulai sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Mohon nanti raise hand dulu ya sebelum tanya jawab. Sebelum mengutarakan pertanyaan, Bapak Ibu bisa raise hand dulu. Oke, dari Limbungan Baru 3 bisa dibuka kameranya dan silakan di unmute.
Pak, selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, izin bertanya, Pak. Misalkan kan kita itu kan apa ya? Bentar, Pak. Kita, kita itu kan, Pak, apa namanya? Kita kan mitranya orang SPPG kan, Pak. Nah, misalkan mitra SPPG, kita itu kan, Pak, bentuk CV itu, Pak. Nah, dari tadi kalau nggak salah di pernyataan awal ada dikatakan bahwa apa yang dikasih pemerintah itu merupakan sumbangan. Sumbangan itu bukan merupakan objek pajak, Pak. Nah, yang menjadi poin pertanyaan saya, ketika kita adalah CV dan kita adalah mitra dari BGN, laporan keuangan yang kami sedangkan posisinya kita lapor gaji juga kan, Pak. Berarti kan biaya gaji kita harus laporkan ke dalam SPT PPh 21. Lalu biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan pajak berarti kita kan harus ada juga kalau kita beli pakai faktur pajak ya kita bayar PPN-nya tapi kita tidak bisa kreditkan. Nah, yang saya bingungkan itu dari sisi pendapatannya, Pak. Dalam proses pengakuan laba rugi sedangkan di awal itu sumbangan, aspek perpajakan yang bagaimana yang harus kami lakukan, Pak, dalam SPT tahunan? Terima kasih, Pak. Oke, baik Ibu. Langsung dijawab saja ya, Pak Wisnu. Silakan Pak Wisnu. Atau Pak Rizky. Silakan Pak Wisnu. Bisa langsung dijawab saja, Pak Wisnu. Satu pertanyaan langsung dijawab saja, Pak. Oh, baik Bu. Jadi kalau untuk SPBG ini kan Ibu dapat apa namanya? Insentif, Sebenarnya Pak. bukan. Halo? Halo, Pak, iya. Ya. Dari APBN itu bukan sebagai sumbangan ya Bu ya? Tadi di awal sih, Pak. Mana tahu saya miskomunikasi, saya juga nggak apa-apa dikoreksi, tapi di pernyataan awal. Bantuan itu bantuan. Oke. Ya. Jadi semua yang dipakai untuk apa namanya? Untuk SPPG ini, jadi semua tetap dikenakan apa namanya? Tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ya. Jadi semua yang dibelanjakan ini dari apa namanya SPBG baik yayasan maupun mitra ini tetap melakukan atau ketentuan perpajakannya tetap dilaksanakan, ya, menyesuaikan dengan sektor atau dari kewajiban masing-masing. Kalau dari yayasan, sebagai SPBG juga, berarti dia tetap melakukan ketentuan perpajakannya, ya. Tadi ada menyampaikan juga SPBG-nya juga sebagai yayasan juga, berarti dia juga melakukan pemotongan perpajakannya, baik PPh 21 maupun PPh 23, ya. Kalau PPh 21 dia harus tetap memotong gaji, ya, pasti ada karyawannya, ada gaji bagi relawannya dan sebagainya. Jadi semua dilaporkan lewat yayasan. Meskipun CV juga sama, dengan kegiatan dia belanja, dengan belanja barang dan sebagainya, dia tetap melakukan ketentuan perpajakannya tetap diperhatikan. Ya, jadi kewajiban dia melaporkan kalau dia CV dia ada membayar relawan juga, ya, dia juga wajib membuat bukti potong PPh pasal 21. Ya, wajib tetap memotong PPh 21. Jadi Ibu sampaikan dari belanja barang kita dikenakan PPN, tapi kita bukan PKP. Jadi tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya. Ya, itu dia tidak masalah Ibu ya. Karena bukan PKP jadi tidak bisa mengkreditkan pajak masukan. Tapi kalau kewajiban PPh pasal 21, kemudian ada PPh pasal 23-nya juga, ya, pembayaran atas jasanya itu juga tetap dilakukan pemotongannya, ya. Jadi tetap dilaporkan melalui SPT masa. Jadi kewajiban SPT masanya juga diperhatikan juga, Bu. Selain SPT tahunan, SPT masanya itu juga harus dilakukan dan juga dilaporkan.
Jadi Januari sampai dengan Desember 2026 nanti juga tetap wajib dilaporkan sebagai mitra maupun dia sebagai yayasan dan juga mitra SPBG ya. Jadi kewajiban masanya juga diperhatikan. Jika ada akuntan, jika ada akuntannya ya, silakan di koordinasikan ya Bu ya. Kalau ada akuntannya silakan dikoordinasikan bagaimana cara pelaporannya dan juga perhitungannya supaya nanti tidak ada terlewat gitu ya. Kalau untuk saat ini sih kita fokusnya ke SPT tahunan Bapak Ibu ya. Jadi untuk SPT tahunan kita sih mengharapkan supaya tidak ada keterlambatan lapor untuk tahun pajak 2025. Ya. Kalau untuk SPT masa mungkin saat ini kita belum bisa memberikan bimbingan lebih lanjut ya, karena perlu waktu juga yang lebih panjang gitu. Maksud saya gini Pak, kan misalkan secara garis besar laba rugi itu penjualan, ada HPP, ada biaya-biaya, dapat keuntungan, terisi neraca, modal, dan juga kas dan bank lah kan Pak. Ya, Tapi yang betul. saya bingungkan itu proses pengakuan pendapatan Pak, sedangkan kalau tadi dikatakan itu merupakan bantuan, kami apa catat itu sebagai penjualan kami Pak? Kalau biaya-biaya saya lumayan paham Pak, bahwa biaya-biaya itu harus dilampirkan sesuai dengan aspek perpajakan masing-masing. Ketika kita bayar gaji, kita harus potong PPh 21. Ketika saya sewa jasa, saya harus potong PPh 23. Ketika gedung merupakan saya sewa, saya harus potong PPh 4 ayat 2. Saya hanya bingung itu di bagian proses pengakuan pendapatan sih Pak. Iya Bu, Apakah kami boleh mengakui itu sebagai PPh final UMKM atau apa gitu sih Pak? ya Pak, Mas Puja. Halo. Iya Pak. Bu, Limbungan tadi nanya yang bantuan pemerintah ya. Iya, benar saya salah miskomunikasi Pak. Saya butuh Iya. arahan ya. Jadi Benar saya mis Pak. kami barang baru ya MBG ini. Kami Ya, juga benar Pak. belajar. Karena baru saya Jadi juga proses bisnisnya itu kan mulai dari APBN di Badan Gizi Nasional. Itu kan turun dananya pertamanya kemana Bu? Ke yayasan kan Bu? Iya Pak. Nah, itu yang dimaksud yayasan yang menerima dana dari BGN, dia menerima bantuan pemerintah. Dia bukan objek pajak. Nah, dari yayasan yang sebagai penerima dari BGN, kemudian kan memberi order ke Ibu. Ya. Betul kan? Nah, Ibu Benar, Pak. kan pengelola masakan, masak. Berarti Ibu memberikan jasa boga. Kan gitu Bu ya? Benar. Nah, Ibu yang menerima jasa itulah omset Ibu. Oh, berarti saya dapat uang dari yayasan itu saya anggap sebagai jasa boga ya Pak ya? Iya, pendapatan jasa Bu. Kalau pendapatan jasa kan potong PPh 23,2% Pak. Kalau saya mengakui saya adalah final UMKM, saya boleh 0,5 berarti Pak? Kalau memenuhi syarat boleh. Kalau memenuhi syarat boleh. Nah, jadi yang penting proses prinsip PPh itu Ibu dapat penghasilan tidak? Kan gitu kan? Benar, Pak. Nah, kalau yayasan dia menerima dari APBN itu dia tidak mendapat penghasilan. Yayasan itu mungkin dapat penghasilan kalau si pemilik yayasan itu mungkin menyewakan gedung dia atau menyewakan toko dia kan. Itulah yayasan mungkin dapat penghasilan dari sewa tempatnya. Tapi kalau dari uang dari APBN dia tidak ada penghasilan. Nah, setelah penghasilan itu dari yayasan ke Ibu, bagi Ibu adalah penghasilan. Nah, nanti berlakulah ketentuan nanti apakah Ibu akan memakai pembukuan secara normal atau Ibu pilih pakai 0,5%. Ya kan? 0,5% nanti juga ada syarat-syaratnya. Ya kalau untuk PT 3 tahun, ya kan? Koperasi 4 tahun dan seterusnya. Nah, kita lihat dulu apakah Ibu memenuhi syarat untuk final atau tidak. Nah, anggaplah umpamanya tidak, berarti Ibu omset Ibu itu adalah ya tadi jasa boga itu terutang PPh pasal 23, Bu. Kalau tidak, nah PPh pasal 23 2%. Nah, ini yang harusnya dipungut oleh yayasan. Iya. Jadi Ibu dipungut sebagai penghasilan PPh pasal 23. Nah, di samping itu Ibu sendiri mungkin juga punya karyawan. Ya kan gitu kan?
Nah, Benar, jadi Pak. itu ibu yang memungut, yang melaporkan gaji karyawan ibu. Kalau ada PPh yang masih harus dipungut terhadap karyawan. Nah, kemudian dari uang itu juga mungkin ibu ada membeli bahan makanan, ya toh? Nah, makanan itu tidak kena PPN, begitu. Tapi di antara makanan mungkin di tahap awal ini ibu juga beli barang yang bukan makanan, mungkin panci, alat masak. Nah, itu yang maksudnya kena PPN. Nah, Oke Pak, Pak saya review ulang. Saya udah paham apa belum, boleh Pak? iya, ya, Izin? ini apa Bu? Kita kan diskusi Bu. Ya, mana tahu Jadi kami juga keliru. maksud saya Pak, berarti Pak, kalau dari yang saya pahami, saya adalah yayasan, pemerintah, lalu ada yayasan, baru ada Yes, mitra. Posisi iya, kami kan berarti kan di barisan ketiga nih Pak. iya Habis itu betul. kami sebagai mitra Iya, kami sebagai mitra kan bisa CV, bisa perorangan, koperasi dan lain iya, sebagainya. iya, Kami sebagai CV punya kewajiban untuk melaporkan omset kami. Yang memotong betul. harusnya standarnya adalah yayasan. Yes. Yang Yayasan atas jasa boga. Lalu ya, untuk kewajiban kami, ketika kami adalah mitra, kami kan juga punya pekerjaan untuk membayar gaji orang. Lalu ya, ketika pada saat pengerjaan kami juga membeli barang-barang, disitulah terjadi mungkin ada bayar PPN yang tidak kami kreditkan. Lalu mungkin kami juga ada bayar jasa lainnya yang harus kami potong. iya. Nah, berarti saya ada miss-nya itu di sini, Pak. Saya pikir ketika saya dapat, saya bakal setor gitu, Pak. Berarti kan harusnya konsepnya berarti kami itu sebagai mitra, ya kerjaan kami itu dipotong sebagai jasa boga dari yayasan ya, Pak ya? Iya, kalau pemahaman saya Ibu kalau memang murni jasa boga, Ibu dipotong oleh yayasan PPh final pasal 23 2%. Baik, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, berikutnya dengan pemilik akun iPhone, silahkan. Ya, izin Pak. Kameranya bisa dibuka Pak? Boleh. Oke, baik. Siapa ini Pak? Saya dengan Ali, Pak. Oke, Ya. Pak Ali. Silakan Pak Ali. Gini, saya mau jelasin dulu urutannya. Bantuan Ya. pemerintah dari bagian itu ke yayasan. Ya. Kemudian yayasan itu punya mitra. Ya. Tadi dijelaskan bahwasanya yang memungut PPh 23 terkait jasa boga itu 2% itu jadi yayasan ya Pak. Berarti yayasan yang akan membuat pelaporan, kemudian CV sebagai yang menerima Penghasilan. bahwasanya kita sudah bayar gitu Pak ya. Menerima bukti potong. Ya. Menerima bukti potong seperti itu Ya. Pak ya. Ya, bukti Karena pungut saya kalau mau kita bayar. jelasin bahwasanya di bagian ini Pak ada 2 jalurnya. Jalur pertama itu yayasan bisa nitik jadi SPPG. Oh gitu, ya. Kemudian yang kedua, mitra sebagai CV bisa nitik jadi SPPG tapi dumplingnya yayasan. Iya. Pertanyaan kedua Pak, seandainya mitra ini, CV ini punya 5 dapur Pak. Ya. Dia mendapatkan sewa dari yayasan itu 6 juta per hari. 144 juta per Sewa bulan. apa nih? Sewa apa tuh? Sewa bangunan Pak. Oh, sewa bangunan, iya. Yang diatur oleh BGN. Menerima sewa itu yayasan. Yang menerima sewa itu mitra, Pak. Oh, mitra yang punya sewa gedung ini? Iya, mitra. Yang punya gedung itu mitra Kenapa atau yayasan? Yang punya gedung itu mitra. Mitra, oke. Berarti Kalau mendapat mindset penghasilan. BGN itu, kalau mindset BGN itu mitra adalah yayasan itu sendiri. Ya. Kalau kita orang bawa, mindset mitra itu adalah mitra dari yayasan. Karena Betul. di bagian itu ada perjanjian kerjasama namanya Pak. PKS. Ya, betul. PKS PKS. ini antara yayasan dengan BGN. Ya. Sedangkan mitra ini tidak ada kerjasamanya. Ya. Jika dia CV, dia terdaftar di alur yang terdaftar di BGN. Namun jika dia yayasan yang menitik, tidak ada mitra, tidak terdaftar juga dia di alurnya. Iya. Contoh saya punya 5 dapur Pak. Iya. Mitra CV. Iya. Jadi yang saya laporkan terima nanti dari yayasan. Jadi karena yayasan ini yang meng-approve dan yang memaker, jadi makernya oleh yayasan, approvalnya oleh SPPI yang ditunjuk oleh BGN. Untuk mendapatkan sewa, yang mendapatkan sewa. Yang menerima sewa dana itu langsung dari, ke mitra Pak.
Yang menerima dana dari KPPN itu yayasan kan? Yayasan dulu Betul. yang dikelola oleh dua pihak, Ya, SPPI dan PIC yayasan. ya. Namun ada biaya sewa yang dibayarkan 6 juta per hari Nah, itu masuk kepada mitra. Nah, ya, yang berarti dimaksud mitra 6 juta ini itulah yang kita laporkan berarti Pak ya 6 juta per hari dikali 2% jika dia eh, tata boga. ya berarti Bapak double Pak. Bapak dapat juga pendapatan sewa Ya, satu, Bapak ya. juga dapat pendapatan jasa boga. Oke. Iya. Oke. Ya kan, Bapak sewa juga dapat, itu dipotong final 10% Pak kalau sewa. Nah ini penting nih Pak karena banyak teman-teman saya banyak yang bertanya terkait itu. Ah. Bagaimana banyak yang beranggapan karena ini bumper tidak kena pajak dia. Yang tidak kena pajak itu dana yang diterima oleh yayasan. Oke, Ketika setuju. yayasan sudah membayar sewa, itu yang dapat penghasilan, itu memang dia Oke, dapat penghasilan. berarti kita sepakat dulu Pak ya. Iya. Artinya jika dia mendapatkan sewa karena menyewakan bangunannya kepada Iya. BGN Iya. 6 juta per hari, Iya. artinya dia harus membayar 10%. Dipungut ya PPh final 4 ayat 2. Oke, berarti yang mengeluarkan itu adalah mitra Pak ya, CV bukan lagi yayasan. Seharusnya yayasan yang memungut karena itu kan final Pak. Oke, Ya kan? berarti Nah. tetap semuanya yayasan yang akan membuat itu, kemudian Ya. bukti bayarnya diserahkan kepada CV sebagai pelaporan nanti ke depannya jika Iya. terjadi audit. Seperti itu Pak ya? Jadi CV dapat dua penghasilan, pertama dari pendapatan sewa, yang kedua dari jasa boga. Nah, Itu dibuat oke. bukti potong oleh yayasan. Yayasan, oke. Iya. Nah, Makanya Bapak oke. kan PT itu kan semua administrasinya harus oke, NPWP dan sebagainya bisa dibuatkan bukti potong di Kortek. Kalau Ya, betul. Kalau enggak bisa dibuatkan tuh. Ya, kita aktif. sebenarnya Pak kepengen bayar pajak karena tidak ada regulasi yang pasti oleh pemerintah mengakibatkan jujur semua mitra pasti berpikir sama seperti saya. Kita Nah. mau bayar pajak tapi sistem pembayarannya tidak diberikan. Nah, ini karena baru Pak, enggak apa-apa ya. Jadi Pak ini 2 hari Pak. Kalau 2 hari Iya. bagaimana tuh kita akan membuat itu semua? Karena uangnya nggak sedikit Pak. Kalau dia sudah berjalan 6 bulan atau ada yang 8 bulan. Pasal 23 tadi itu tidak fungsinya itu diperlihatkan Bapak seluruh yang 2% itu. Ya. Oke. Saya pikir pertanyaan ini semuanya sama Pak. Berarti Iya. yang harus kita laksanakan sekarang ini adalah terkait yang mitra sewa dan tata boga berarti Pak ya. Iya, betul. Nah, jika hanya menyewakan tempat saja maka hanya satu yang dia kenakan. Betul. Nah, Iya. ini yang terakhir Pak terkait Iya. relawan Pak. Relawan ini kan dibayar oleh yayasan kepada langsung ada beberapa teman yang auto debit dari BNI Direct ke 47 relawan nih Pak. Sebenarnya tidak kena Relawan pajak. itu Halo Pak. sebagai apa relawan? Relawan sebagai apa? Halo Pak. Halo. Relawan di BGN itu bahasa karyawan tidak ada Pak. Yang ada itu relawan. Oke. Di BGN itu atau tidak di ada yayasan? di BGN yang bekerja di SPPG Dapur itu tidak ada bahasa karyawan, yang ada bahasa relawan, Pak. Di SPPG. Iya, di dapur atau SPPG itu tidak ada bahasa karyawan, yang ada bahasanya relawan. Nah, relawan ini dibayar dari mitra dan yayasan atau langsung dari SPPI. Dia maker PIC yayasan, dia maker untuk bayar gaji, kemudian di-approve oleh SPPI yang menjadi kepala dapur di SPPG seperti itu. Nah, berarti pelaporan untuk relawan ini bukti
kita buatin juga SPT-nya berarti Pak ya. Iya, dia tetap dipungut PPh pasal 21 oleh SPPG. Karena yang Oleh memberikan gaji SPPG. SPPG. Iya. Yayasan juga berarti kalau begitu yayasan juga yang buat berarti Pak ya, bukan mitra ya. Enggak, uang kan sudah diserahkan ke SPPG, berarti SPPG yang memungut. SPPG. Nah, Pak, SPPG itu bukan WP, Pak. Nggak ada NPWP, nggak ada struktur juga. Oh, berarti di Maksudnya yayasan ya? Hanya yayasan yang menerima aja, Pak. dana dari Yayasan yayasan, Pak, yayasan Pak yang motong. Yayasan Oh, aja. yayasan. Oh gitu. Iya, iya. Enggak, maksud saya kalau yang menerima dana dari yayasan itu apa disebutnya, Pak? SPPG atau Dari atau bumper apa? itu tetap yayasan namanya Pak. Oke. Nah, dari Dan yayasan diliput emang, Pak. menyerahkan Ini. dana. Ya, enggak apa-apa, Pak. Kita kan Gimana diskusi. Mana gimana tahu tadi kamu Pak? juga. Pertanyaannya Iya. gimana Pak? Mungkin saya bisa bantu jelasin. Jadi Tadi yang Jadi, menerima dana dari yang menerima BGN itu dana kan BGN yayasan. itu yayasan betul. Oke. Kemudian Nah, dikelola yayasan oleh kemudian dua. kan Dikelola artinya oleh dua. memberikan lagi dana. Ya. Ke Oke. Oke, yang membayar gaji itu dua pihak, yayasan dan SPPI. Oh, kenapa kok Nah, dua pihak? Pak, Ya, mungkin saya approval, tambahkan, jangan approval. dibilang dua pihak gitu, Pak. Satu aja, yayasan gitu intinya. Ya, Cuman yayasan. dalam Satu tekniknya aja, itu Pak. ya ada approval, ada signer gitu aja. Pokoknya yayasan lah itu. Iya. Jadi itu yayasan yang membayar gaji. Berarti Yayasan yang yayasan membayar ini gaji. ada yayasan ini yang bertindak langsung sebagai apa lagi tas kau tuh? sebagai mitra, kan gitu kan? Iya, iya. Nah, Iya, ada yang tidak. ada yayasan itu langsung sebagai mitra, ada yang dia ibaratnya subkontrak lagi ke mitra gitu. Nah, dalam hal ini mungkin yayasan dia bertindak juga sebagai mitra, dia langsung pungut ke pihak karyawan, itu betul. Ya. Pak, boleh nyambung Pak saya, Pak? Ya, Pak, silakan. Jadi ginilah ya, memang agak muter-muter itu agak ini juga. Tolong diluruskan asumsi saya. Asumsi saya yang akan saya terapkan, saya sampaikan ke yayasan gitulah ya. Satu yayasan itu Pak bisa sampai 10 dapur. Dan satu dapur itu punya VA masing-masing. Satu VA itu satu dapurnya bisa sampai 50 relawan kan. Nah, pertama tentang PPh 21. Secara ketentuan PPh 21 relawan pasti dia kewajiban yayasan hanya wajib lapor karena tidak memenuhi syarat untuk bayar gitu ya. Karena gajinya memang kecil. Itu PPh 21. Yang PPh 23 saya masih agak ngambang tuh Pak. Karena kontraknya itu dari negara itu dari BGN itu 10.000 untuk belanja bahan. 2.000 ini aja yang uang sewa, istilahnya itu uang sewa gedung, negara yang menyewa gedung ke yayasan gitu. Bukan yayasan yang kemudian negara yang nyewa, kemudian yayasan yang menggunakannya. Nah, sekarang istilahnya insentif SPPG. Bingung tuh Pak. 6 juta per hari banyak banget. Mau apa? Ngomong. Jangan merengek-rengek. Apa direngek-rengekkannya? Bertanya tentang aspek pendapatannya dari mana. 6 juta itu tentu yayasan berbagi itu Pak. Ke yayasan, ada ke pengelola, ada ke investor. Pungutnya di mana? Yayasan kalau dia bekerja dengan investor, dia mungut penghasilan investor kepada penghasilan nah itu. Putus suara Pak ya. Halo. Itu ada yang PIC SPPG Polres Duma itu di mute dulu Pak. Suaranya tuh. Iya, itu Kalau saya kita lewat karena yayasan bukan PKP. Kalau kita belanja di luar itu ya kena potong PPN ya udah gitu aja. Baru asumsi saya ini baru yang akan wajib dilaporkan cuman PPh 21 yang masa rutin, kemudian yang tahunan itulah nanti yayasan yang menjadi beban untuk menghitung sebanyak apa karena yang di bawahnya itu seperti itu. Nah, itu asumsi saya baru dia hanya melaporkan uang sewa yang 2.000 aja Pak, karena itu haknya yayasan.
Kalau yang lain-lain itulah dikelola oleh PT, CV yang memang dia mengurusi belanja-belanja itu, Pak. Mungkin seperti itu gambaran saya, mungkin bisa diluruskan seperti itu, Bu. Soal teknisnya ya kita ngikutin aturan perpajakan nantinya itu, Pak. Makasih, Pak. Ya, makasih Pak Sadali. Jadi kita urut lagi Pak, kalau uang itu dari BGN turun ke yayasan, ya kan Pak? Itu yayasan tidak mendapat penghasilan karena itu bukan objek. Nah, namun ketika yayasan menggunakan uang itu tadi dipakai untuk sewa gedung milik yayasan, maka yayasan mendapat penghasilan. Ya, sewa namanya Pak, ya kan? Oke. Jadi yayasan mendapat penghasilan berupa sewa. Oke. Itu yayasan yang mau dipungut nanti oleh BGN tuh Pak. Ya, BGN Diamankan. memungut. Tapi selama ini kan kita nggak dipotong oleh BGN. Langsung 6 juta jos kayak gitu per hari. Ya, atas penghasilan uang ya enggak kena pajak, tapi sewa yang diterima oleh yayasan itu objek, Pak. Objek. Ya. Sewanya, Harusnya Pak. BGN yang memotong yayasan kan, Pak? Ya, kepahaman saya itu. Karena itu BGN yang memberikan dana ke yayasan. Bebas itu. Oke, Nah, makasih, Pak. setelah itu dari yayasan ke memberikan order ke Bapak. Katakanlah 10 dapur atau berapa dapur kan. Oke. Pak Zali. Nah, Ya, Pak. setiap dapur itu kalau pemahaman saya itu namanya mitra, ya kan? Sebentar, Pak. Itu nggak gitu. Duitnya tuh langsung ke VA dapur, Pak. Nggak ke yayasan dulu. Kalau di bawah yayasan ada 10 dapur tuh duitnya masing-masing langsung ke dapur. Meskipun ada rekap dalam satu yayasan itu. Yang terima uang dari KPPN dapur atau yayasan, Pak? Jadi rekeningnya itu atas nama yayasan. Ada ID-nya kan di BGN itu. Karena satu yayasan bisa 10 dapur, maka ada rekening di belakangnya ada nama yayasannya kayak gitu, Pak. Yang membedakan satu dapur dengan dapur lain kayak gitu. Jadi tidak langsung misalkan 10 miliar dikasih 1 miliar ke ini enggak gitu. Tapi BGN itu mendistriknya langsung ke dapur. Ke dapur ini 500, ke dapur ini 500, ke dapur seperti itu. Enggak melalui rekening yayasan, Pak. Oh, gitu. Iya. Yang transfer langsung BGN ke dapur-dapur. Betul. Mungkin Mas Rizky bisa menjelaskan dari tadi pengen Mas Rizky. Ya. Ini agak iya. Selamat siang Bapak Ibu semua sekalian. Tadi saya juga udah mengamati mengenai pembicaraan ini ya. Jadi Bapak Ibu perlu ditegaskan kembali mengenai duduk subjek badannya dulu ya. Terkait dengan yayasan sudah jelas bahwa yayasan itu adalah badan hukum. Nah, terkait dengan SPPG-nya nih Bapak Ibu. Nah, SPPG ini kalau saya lihat ada beberapa skema ya. Kalau tadi kata Bapaknya, SPPG ini tidak berbentuk badan hukum, Pak. SPPG ini adalah subunit. Nah, adalah subunit dari yayasan. Oke, baik. Kalau misalnya keadaannya seperti itu, maka dapur atau SPPG itu dipersamakan sebagai cabang, Pak. Cabang dari yayasan. Cabang dari yayasan. Berarti kalau misalnya yayasan punya 20 SPPG, maka SPPG tersebut adalah cabang dari yayasan itu. Adalah subunit namanya. Artinya kewajiban perpajakannya itu melekat ke yayasan, Pak. Kalau kita ngomong PPh pasal 21 ya, itu maka dilakukan pemotongannya oleh yayasan. Kalau pasal 23 dan seterusnya gitu, Pak. Nah, untuk SPT PPh badan yang kita lagi omongin sekarang, itu kewajibannya melekat di yayasan. Nah, ini harus tegas dulu kedudukan badannya. Tetapi kalau misalnya SPPG ini itu adalah berbentuk badan, Pak. Artinya skemanya ini adalah seperti patungan. Ini ada yayasan, ini ada SPPG sebagai badan, dan juga ada mitra. Nah, kalau seperti itu, kewajiban pajaknya melekat di SPPG-nya sebagai badan. Kalau misalnya dia ada kewajiban 21, ada kewajiban badan, ya silahkan SPPG-nya melaporkan sendiri-sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah,
Namun kalau misalnya tadi kayak kata Bapak bilang gitu ya, nah, itu enggak Pak, itu SPPG-nya itu mengacu pada yayasannya, jadi nggak ada badannya. Ya sudah, kalau kayak gitu berarti yang punya kewajiban adalah Ya. Yayasan. Nah, terkait juga pertanyaan mengenai PPh pasal 21. Ini BGN-nya langsung transfer Pak ke dapur-dapur. Nah, ini perlu dilihat kembali Pak, kontraknya seperti apa. Kalau yang saya lihat kontraknya ini kan langsung ke PKS dengan yayasan ya Pak ya. Jadi artinya ada imbalan kerja yang dijanjikan oleh yayasan sehingga BGN itu melakukan transfer. Nah, di sini bisa dibilang Pak bahwa yayasan itu Pak yang bertanggung jawab atas hal itu, kecuali SPPG-nya ini merupakan badan sendiri-sendiri. Nah, ini perlu diperjelas kembali mengenai apakah ada kontrak antara yayasan dengan SPPG yang merupakan badan tersendiri. Kalau misalnya tidak ada, maka silahkan Pak, kewajiban perpajakannya itu melekat di yayasan. Nah, untuk PPh pasal 21 itu namanya motong. Nah, jadi yayasan sebelum memberikan penghasilan kepada relawan, kepada karyawan, itu melakukan pemotongan namanya. Untuk yang mengenai sewa bangunan, ini kan BGN, tadi kata Bapak, BGN menyewa kepada yayasan untuk tempatnya. Misalnya berapa? 5 juta sehari, 4 juta sehari, 6 juta sehari. Nah, ini BGN sebagai penyewa. Nah, karena sebagai penyewa, maka BGN itu membuat yang namanya bukti potong PPh pasal 4 ayat 2. Nah, untuk yayasan menerima bukti potong. Kalau potong itu Pak, kalau kita dapat 100, kita potong 10%. Berarti yang diterima oleh yayasan itu harusnya 90%. Kira-kira seperti itu. Nah, siapa yang melaporkan SPT-nya? Yang melaporkan SPT-nya itu adalah BGN. Dia harus melaporkan SPT masa unifikasi. Nah, untuk yayasan kan ada yang namanya pendapatan sewa, Pak. Nah, itu harus diakui sebagai pendapatan sewa atas bangunan. Nah, tadi Mbaknya ada juga bilang, Pak, saya dapat bantuan nih per hari gitu. Bantuan apa? Saya kurang begitu tahu ya. Tapi kalau saya lihat itu adalah pendapatan operasional BGN. Jadi silahkan pencatatannya itu biasanya kas pada sisi debit, kreditnya itu adalah pendapatan operasional BGN. Kira-kira seperti itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu. Nah, untuk yang kan tersisa 2 hari ini, kalau saya rasa silahkan Bapak Ibu kembali tegaskan lagi, ini kita berbentuk badan atau tidak SPPG-nya. Kalau misalnya tidak, maka kewajibannya ada di yayasan. Maka yayasan yang wajib melaporkan SPT tahunan badan. Kalau misalnya Iya, Pak. iya Pak, kita CV. Nah, kita CV nih. Ya udah, itu artinya wajib menyampaikan SPT tahunan. Kalau misalnya kita dapat order, kita misalnya kita CV nih, kita dapat order, ya maka itu dianggap sebagai pemasukan pendapatan operasional BGN. Kalau kita mengeluarkan biaya, maka itu sebagai biaya operasional. Kira-kira seperti itu, Pak. Iyalah Pak, betul Pak. Intinya kalau sampai saat ini yang kami pahami SPPG memang bukan badan. Baik, seperti itu. Karena sekarang harus melalui yayasan semua gitu. Seperti itu Pak. Jadi memang saya pelajari memang intinya kewajiban SPT badan tuh ada di yayasan itu aja. Hanya dari cabang-cabang tadi, SPPG di bawah itu dia melaporkan datanya saja, data gaji ke yayasan, nanti mereka yang rekap, mereka yang lapor kayak gitu aja. Itu Pak. Oke, seperti itu. Oke, baik. Berikutnya SPPG Rintis 50. Silakan bisa dibuka kameranya dan bisa langsung bertanya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Selamat. ya jadi apa namanya? Wah, ini terang banget ya. Jadi saya ingin bertanya ini Pak, karena kan yang tadi hampir sama dengan yang lainnya, dan kebetulan di SPPG ini ada individu, gitu ya. Nah, jadi dan yang kita terima sebagai mitranya yayasan itu hanya sewa dapur atau mungkin juga nanti ada sewa mobil gitulah ya. Nah, itu
tadi saya kira kita sepakat ya bahwa ini semuanya berarti harus dilaporkan atau dipotong oleh yayasan lah ya. Nanti yayasan tinggal memberikan bukti potong. Nah, atas jasa sewa dapur maupun kendaraan nanti itu jadi pendapatan kami sebagai mitra individu ini, dan itu nanti perhitungannya adalah dimasukkan ke dalam perhitungan pajak individu gitu, PPh 21 gitu Pak ya. Kira-kira seperti itu bukan Pak? Kalau untuk Iya. individu Pak. Oke, gini Pak, Bapak namanya siapa Pak? Oh, maaf, nama saya Sukamto Pak. Ya baik, jadi kalau misalnya Bapak dari sisi yayasan ya Pak ya? Ya, saya dari mitra individu Pak, mitranya yayasan ya Pak. Oke, mitra yayasan berarti kan kalau misalnya saya lihat skemanya, ini kalau mitra artinya semacam kayak patungan gitu ya Pak ya, dengan Enggak, yayasan dapurnya ya itu Pak ya? milik, enggak, dapurnya milik kita Pak. Jadi jadi Oh kita gitu. ya yayasan hanya tempat menaungnya kita aja. Tadi sebenarnya di depan sudah Oke, disampaikan sama kawan di depan tadi. oke. Nah, dari Bapak sebagai mitra bentuknya badan bukan Pak? Bukan Pak, individu. Bukan, berarti bentuknya individu ya Pak ya? Nah, Ya. selama ini Bapak kalau misalnya dapat sewa, dapat apa, uang sewa gitu ya, itu dari BGN atau dari yayasan Pak? Nah, uangnya itu kan memang dari virtual account ya Pak, yang di drop dari BGN ke virtual account kita ya Pak. Oke. Ke virtual account yang ada di yayasannya Pak. Nah, nanti perlu dipertegas kembali Pak untuk satker BGN-nya itu nanti atas namanya ke yayasan atau langsung ke Bapak. Kalau misalnya langsung ke Bapak, maka itu sebagai orang pribadi Pak. Jadi masuk ke penghasilan SPT orang pribadi Bapak sebagai penghasilan. Nah, nanti bukti potongnya itu juga atas nama Bapak. Kalau memang benar-benar itu dari BGN langsung ke Bapak. Tapi kalau misalnya dari BGN secara kontrak itu ke yayasan, nah ini perlu dipertegas kembali nih. Ini uangnya ke yayasan atau ke Bapak. Tapi intinya kalau misalnya langsung ke Bapak, langsung ke rekening, ini rekening orang pribadi atau rekening VA atas nama yayasan nih Pak? Ya, jadi kan tetap ke virtual account-nya kan di yayasan ya Pak ya. Nanti dari yayasan baru ditransfer ke kita, ke rekening pribadi. Oh iya, benar Pak. Kalau seperti itu berarti alurnya jadi dua kali nih Pak. Alurnya jadi dua kali. Yang pertama terkait dengan BGN ke yayasan, itu Bapak nggak usah mikirin tuh. Nggak usah mikirin tuh. Nah, yang Bapak pikirin itu adalah ketika dari yayasan itu mentransfer ke Bapak. Nah, artinya si yayasan itu kan penyewa Pak. Bapak yang menyewakan. Nah, kewajiban pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 itu ada di penyewa. Nah, berarti misalnya Bapak sebagai orang pribadi. Tapi kalau misalnya orang pribadi, itu bisa dilakukan pembuatan bukti potongnya oleh yayasan. Karena Bapak orang pribadi, kecuali Bapak badan. Kalau Bapak badan, Bapak yang mengeluarkan bukti potong. Tapi karena Bapak orang pribadi, maka yayasan yang membuatkan bukti potong, Pak. Untuk PPh 4 ayat 2 atas sewa. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi Bapak terima harusnya bersih, Pak. Bapak terima harusnya bersih. Karena harusnya sudah dipotong oleh yayasan. Baik. Nanti Jadi kewajiban yayasan ya. itu masuk Nah ini ke, mungkin iya. pertanyaan saya mungkin gini Pak, ini kan bagus sekali ya. Saya nggak tahu apakah sosialisasi ini juga sudah disampaikan pada pihak yayasan ya. Mungkin perlu dilakukan sosialisasi dengan pihak yayasan juga Pak, supaya nanti ini apa namanya sama gitu ya, nyambung ininya, cara berpikirnya jadi sama gitu Pak. Jadi nggak ada interpretasi, tidak ada yang apa namanya yang lain-lain gitu Pak. Halo? Siap, Pak. Halo? Ada lagi, Pak? Ya, oke. Ya, Itu halo. aja Pak. Dari saya terima kasih banyak Pak Rizky atas Ya, jawabannya. sama-sama Bapak. Terima kasih. Baik, Pak Sukamto. Berikutnya Pak Nofri Henry, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nofri Henry. Salam. Saya sebagai admin Yayasan Al-Khair. Nah, pertama sekali kita ingin meluruskan bersama-sama. Sebenarnya MBG ini adalah banpernya pemerintah ke yayasan. Jadi memang uangnya memang ke yayasan semua itu pertama. Dan yayasan boleh memitrakan kembali, baik itu ke CP, perorangan, atau badan hukum lainnya. Gitu. Iya. Nah, untuk biayanya itu dari pemerintah itu 15.000
per ompreng ke bahasa ini ya Pak. Nah, 15.000 itu 10.000 untuk beli bahan belanja, 2.000 untuk insentif kalau sekarang 6 juta per hari, 3.000 untuk operasional untuk gaji karyawan, listrik segala macamnya. Nah, pengelolaannya itu dikelola oleh sistem pelayanan SPPG, sistem pelayanan yang sebenarnya itu dikelola sebenarnya oleh yayasan dan diawasi dan dikomandoi oleh SPPI dari BGN. Belanja tetap dari yayasan itu. Kepala dapurnya, kepala SPPI-nya cuma mengapprove, mengizinkan itu, Pak, itu aja. Nah, yang jadi pertanyaan itu dari negara ke Banper ke yayasan itu kan berbentuk Banper, mungkin tidak ada pungutan pajak. Nah, untuk berikutnya dari yayasan itu dia bukan sewa sebenarnya Pak, insentif. Tapi yang saya ingin jelaskan juga, insentif sama sewa apakah sama itu? Karena dari negara itu bunyinya insentif 6 juta per hari itu Pak. Untuk atas adanya dapur kita lengkap komplit, tempat, alat dan segala macamnya gitu. Yang sewa itu malah sebenarnya mobil. Apakah mobil juga bisa dipungut pajak itu? Kira-kira itulah penjelasannya Pak. Oke, makanya tadi saya pengen tahu gitu ya sebenarnya ini bentuk kontraknya seperti apa. Tapi nggak apa-apa Pak, nanti kami akan coba untuk audiensi dengan Kalau pihak. kontraknya tetap ke yayasan Pak. Saya punya ini, saya kebetulan di yayasan saya ada 10 dapur kan. Tetap ke Di yayasan kontraknya kontraknya. namanya apa Pak? Di kontraknya namanya apa Pak? PKS, Untuk yang perjanjian kerjasama. Maksudnya di PKS itu di rinciannya itu dirinci atau itu di rinciannya namanya adalah insentif gitu Pak. Ah, ya, insentif. Kemudian personal dan pembelian bahan baku. Oke. Baik Pak. Nah, kalau untuk sementara saya simpulkan ya, itu sebenarnya adalah pengadaan barang dan jasa Pak. Pengadaan barang dan jasa biasa. Jadi untuk dari Satker BGN-nya itu nanti akan memungut PPh pasal 22 1,5% atas total pengadaan barang dan jasa. Nah, nanti untuk di pihak yayasan memang terimanya sudah bersih ya Pak ya. Kalau misalnya memang di rinciannya itu adalah yang tadi Bapak bilang, bukan sewa, bukan apa gitu ya, tapi bantuan. ya, insentif, Nah, insentif ya, ya. insentif. Ya, nah nanti, tapi tetap Pak, tetap ini kan permasalahannya adalah entitas ya Pak ya. Jadi BGN itu taunya itu entitasnya itu Bapak. Nah, urusan Bapak ini nanti melakukan pengalihan atau subkontrak, ya itu adalah urusan antara yayasan dengan entitas ketiga. Bisa mitra, bisa SPPG dan sebagainya. Nah, jadi nanti Bapak perlu lihat kembali Pak. Lihat kembali kan ada akuntan juga ya Pak ya di situ ya. Nah, nanti dilihat kembali dilihatlah kembali jurnal-jurnalnya Pak. Ya, jurnal-jurnalnya, tapi kalau yang saya tangkap, kalau misalnya penyerahan uang ke rekanan, nah ini bentuknya apa? Kalau misalnya, oke deh, saya yayasan sebagai koordinator, nah ini saya serahkan mengenai cateringnya ke pihak ketiga misalnya. Jadi SPPG-nya ini bentuknya badan. Nah, maka atas jasa boganya itu penyerahannya adalah PPh pasal 23 Pak, 2%. Nah, kira-kira seperti itu. Namun, kalau untuk pembelian bahan, kalau untuk pembelian bahan Pak, kita langsung ke suppliernya, tidak ke mitra tadi. Misalnya untuk beli beras, kita langsung ke yang supplier beras itu dari rekening yayasan Kripto Indonesia tadi. Jadi mitra sebenarnya di belakang layar. Berarti Bapak mohon maaf, ini SPPG-nya Bapak kelola sendiri atau Bapak ada subkontrak lagi Pak? Enggak, tetap ada yang kita subkontrak ada sendiri Pak. Oke. Jadi kalau yang sendiri itu dianggapnya itu cabang Bapak Pak. Tapi kalau yang subkontrak ya, itu yang tadi saya bilang. Nah, di sini ada Bapak namanya melakukan order jasa catering boga. Nah, kalau order jasa catering boga, maka yang mengorder itu harus memotong PPh pasal 23 Pak. Tapi saya juga di sini beritahukan juga ya untuk badan yang baru dibuat. Ini kan MBG ini kan baru ya Pak ya, 2025 ya. Nah, ini kalau misalnya perusahaannya baru atau entitasnya baru, ini
kemungkinan masih bisa memakai PP 55 UMKM. Nah, jadi kalau misalnya memakai PP 55 di tahun pertama itu bisa. Nah, itu harus mengajukan yang namanya permohonan surat keterangan PP 55. Jadi dia nanti nggak bisa dipotong, tetapi dia menyetorkan PPh pasal 4 ayat 2 final sebesar 0,5% atas setiap penyerahan. Kira-kira seperti itu. Nanti bisa kita perjelas kembali lah, Pak. Kemudian ini ada tambahannya. Dari insentif tadi, kan nggak semua ke mitra tuh, Pak. Karena kita ada persentase juga kan. Ada yang 10 sampai 20% lagi. Potongan untuk yayasan gitu. Jadi nanti Jadi ada potongan untuk potongan dari mana mitranya nih, Pak? untuk dari insentif 6 juta tadi, Pak. Yang 6 juta per hari tadi kan Jadi itu kan insentif. Nah, yang ke mitra itu kita potong biasanya untuk yayasan itu 10% atau 20%. Maaf Pak, yang 6 Kalau juta yang itu Pak, yang 6 juta itu tolong dirinci Pak, kira-kira 6 juta itu apa aja Pak? 6 juta itu insentif, Pak. Insentif Memang itu khusus 6 ya. enggak, kalau insentif itu kan biasanya berhubungan dengan gaji Pak. Iya, memang bahasa PKS seperti itu, Pak. 6 juta per hari insentif. Gaji itu Pak, bukan sewa tempat. Iya. Memang nggak ada sewa tempat, Pak. Dia jadi betul. gini. Berarti itu gaji Nah, Pak. nggak ada sewa tempat. Ya 6 juta itu gaji Iya, Pak. 6 juta itu untuk yayasan. Kalau gaji lain lagi. Gaji operasional pekerja di operasional 3.000 tadi, Pak. 3.000 per ompreng tadi. Jadi apa itu insentif itu apa Pak? Itu memang insentif ke bunyi, pendapatan insentif operasional Bu ya. Iya. Bukan ya insentif untuk yayasan itu lagi dikasih karena dia sudah menyiapkan tempat dan alat tadi. Nah, diberilah insentif. Ya, bagi yayasan itu sebagai insentif dari BGN itu diakui sebagai pendapatan operasional yayasan. Nah, nanti yang ke mitra itu yang dapat itu. insentif itu diberikan kepada kepada mitra, ya, itu misalnya ya itu benar-benar sebagai insentif atau gaji. Nah, kalau misalnya langsung ke pegawai atau relawan yang ada di naungan yayasan, maka yayasan langsung tuh memotong PPh pasal 21. Gitu, Pak. Tapi kalau ditransfer lagi ke entitas yang lain insentif itu, maka bagi entitas lain pendapatan insentif dimaknai sebagai pendapatan operasional BGN bagi entitas lain itu. Keuntungan betul, Pak. Gitu, Pak. Keuntungan, betul, Pak. Tapi Ya, kalau kalau si relawannya itu tandanya. dalam naungan yayasan ya langsung potong pasal 21, Pak. Iya, dia beda, Pak. Dari 6 juta itu gaji. Gaji dia gini, 15.000, 10.000 untuk beli bahan. 3.000 untuk operasional dan 2.000 untuk insentif. Nah, yang 2.000 untuk insentif tadi sekarang udah diganti jadi 6 juta per hari. Jadi mau berapapun beri manfaatnya, tetap dia 6 juta per hari, Pak. Sementara untuk operasional beli bahan tadi sesuai PM-nya. Nah, yang belanja tadi tetap yayasan, atas nama yayasan. Yang membayar itu rekening yayasan. Walaupun mitra yang berbelanja, tapi yang membayarnya tetap atas nama yayasan. Baik itu beli beras, beli gas, belanja semua lah. Ya, jadi saya beli ikan, pertegas beli ayam. kembali ya Pak. Saya pertegas kembali untuk pendapatan yang dari BGN itu Bapak silahkan catatkan sebagai pendapatan operasional MBG, Pak. Ya, terus nanti terkait dengan pendapatan tersebut Bapak pisahkan menjadi beli alat-alat, jadi beli bahan. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai biaya operasional langsung, Pak. Biaya operasional langsung. Nah, nanti ada juga biaya yang dikeluarkan untuk biaya karyawan, biaya relawan. Nah, itu juga termasuk biaya operasional. Seperti kayak biaya gaji gitu, Pak. Nah, untuk yang biaya gaji itu ada aspek perpajakan PPh pasal 21. Bapak harus potong, Pak. Nah, silahkan nanti kita bahas, Pak. Ya, silahkan nanti kita bahas. Nah, kalau misalnya Bapak ya melakukan sewa, misalnya sewa mobil, berarti Bapak misalnya nggak punya mobil nih. Nah, Bapak serahkan ke pihak lain. Nah, itu adalah yang namanya penyewaan PPh pasal 23, Pak, terkait dengan sewa kendaraan. Contohnya seperti itu. Ini, Bang, dalam operasional itu, dalam bentuk pertanggungjawabannya, bunyinya itu kita sewa mobil. Jadi
yayasan menyewa mobil gitu. Yayasan menyewa Jadi, mobil uangnya dari BGN, Pak. untuk personal. Iya, dari BGN. Oh, Yang 3.000 tadi. Yang Rp3.000 Ya. per ompreng tadi. Per Ya, PM kalau tadi kan. mobilnya mobil Bapak sendiri, nggak masalah, Pak. Itu nggak ada Iya. aspek perpajakannya, Pak. Kecuali Oh, nggak ada Bapak ya. nyewa mobil ke pihak lain, Pak. Nah, itu baru ada aspek perpajakannya, Pak. Tapi kalau mobilnya Kalau punya mobil Bapak sendiri, nggak ada masalah, Pak. Kemudian ada juga ini kemarin kendala yang nyewa mobil katanya nggak boleh orang yayasan karena nanti kena dipajak. Itu juga pernah ke beberapa SPPI yang ngomong seperti itu. Apakah itu memang benar atau prosedurnya kayak gitu Ya, gimana? terkait untuk lebih jelasnya sih, saya perlu lihat kontraknya, Pak, seperti apa ya. Baru nanti terang benderang tuh kalau saya lihat kontraknya, Boleh. apakah ada aspek Kalau mau bisa saya perpajakannya. kirim. Ya, Boleh saya kirim Pak. nanti kontrak. Nanti juga sekalian kita audiensi lagi dengan pihak Satker BGN ya, biar lebih jelas lah kondisinya seperti apa. Iya. Tapi kalau untuk saat ini memang kita hanya melaksanakan kewajiban SPT tahunan badan dulu, Pak. Iya. Jadi silakan untuk Kalau itu, yayasan, kalau saya udah laporan melapor. keuangannya udah siap. Kalau Oh untuk ya, SPT oke, tahunan Pak. udah saya lapor. Cuman yang jadi permasalahan itu yang 6 Siap, juta siap, tadi, Pak, itu aja. 6 juta tadi kan bentuk pertanggungjawabannya yang belum jelas itu. Karena dia Pak. berbentuk insentif gitu ya kan. Menurut saya sih itu operasional aja sih, Pak. Pendapatan operasional aja itu. Pendapatan berarti kalau kita ke mitra, Iya. nanti kan kita potong di yayasan itu sekitar 20%. Berarti yang dipotong pajak itu apakah yang bersih ke mitra atau totalnya gitu? Kalau misalnya Bapak, makanya saya perlu tahu, Pak, kalau misalnya Bapak ke mitra, kasih ke mitra ya, itu dalam rangka apa nih? Dalam rangka apa? Dalam Karena rangka dia sewa kah? yang Dalam punya rangka dapur. memberikan? Ya. Ya itu sewa lah artinya berarti. kan Karena Bapak, dia punya dapur gitu. Nah, itu. ya harus jelas, Pak, harus jelas. Ada outputnya. Outputnya apa yang Bapak inginkan? Ketika Bapak memberikan uang itu, apa outputnya? Coba Bapak jelasin. Outputnya apa ketika Bapak menyerahkan uang tersebut kepada mitra? Kalau dari negara itu kan tahunya ke yayasan. Sementara kemampuan yayasan itu nggak maksimal lagi kan. Jadi kita cari mitra untuk membuat dapur gitu. Nah biasanya itu kalau sama mitra kita menjalankan dapur, untuk menjalankan nah, dapur. kalau menjalankannya sebenarnya tetap yayasan, Pak. Kewajibannya kalau kontrak tetap yayasan. Begitu, berarti cuma saya bantu dikit, Pak. Kayak sewa aja, Pak. Ya, silakan, Pak. Iya. Jadi yang 6 juta itu sebetulnya kan biaya sewa dapur, atau dalam konteks ini selalu dibilang insentif dapur, Pak. Jadi outputnya adalah penggunaan dapur, Pak. Gitu kira-kira. Baik, Pak. Kalau kayak gitu, outputnya adalah sewa dapur, artinya bisa menggunakan dapur ya. Jadi yayasan bisa menggunakan dapur. Nah, itu sudah jelas, Pak. Itu sewa bangunan dan ruangan itu, Pak. Jadi itu aspek perpajakannya PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Nah, yang melakukan pemotongan itu adalah pihak yayasan. Untuk pihak mitra itu mendapatkan bukti potong dari yayasan. Kira-kira begitu, Pak. Kalau yayasan sendiri yang melaksanakan nggak perlu itu, Pak. Oh, nggak perlu dong. Sama yayasan. Ya. Karena saya ada dua konsep, kan saya yang melaksanakan sendiri dan saya mitrakan. Gitu. Karena mungkin keterbatasan kapasitas Bapak sendiri gitu ya. Iya. Iya. Oke. Ada lagi Pak Nofri? Sebelum kita sementara cukup, Pak. Ya. Sepertinya memang kita perlu ada pertemuan lanjutan nih ya, Bang. Ya. Kalau bisa kita pertemuannya offline biar lebih enak. Iya. Coba nanti akan coba kita usulkan ke atasan ya, Pak ya. Nanti seperti apa. Karena selama ini Pak, yayasan nggak pernah potong pajak sewa itu, Pak. Tahu-tahu nanti di akhir tahun yayasan udah gelembung aja terutang pajak. Ya, Pak. Baik. Tapi yang terpenting ending dari acara kita hari ini adalah agar semua SPPG, semua yayasan yang terkait dengan MBG ini lapor SPT tahunan, Pak. Yang itu batas waktunya adalah di hari Minggu besok, Pak. Kita udah direlaksasi selama 1 bulan. Jadi itu masih bisa, Pak. Sampai hari Minggu jam 12 malam, Pak. Iya, gitu. Nah, ini ada, Pak. Ada teman yang belum melapor pajak karena dia nggak bisa buka kortek katanya.
Oh, bisa langsung datang ke KPP terdekat itu, Pak. Nanti bisa Besok dibantu sama besok buka, teman. Pak. Enggak, Pak. Besok enggak buka, Oh, Pak. salah. Hari ini, Pak, masih buka sampai jam 4, Pak. Ini masih Oh, jam di setengah 4. Ya, bisa, Pak, ini datang ke siap, siap. kantor, Pak. Iya, Gitu ya, Pak ya. Oke, Oke, gitu, Pak. siap ya. Terima Oke, kasih. baik. Saya rasa sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Sudah tidak ada yang raise hand. Terakhir dari Pak Nofri Hendri. Baik, sepertinya sebentar lagi kita juga akan menjelang asar. Ada yang akan disampaikan oleh Buya Fahmi sebagai kata penutup kita pada hari ini? Buya, silakan. Terima kasih Mas Puja, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan perhatian dan waktu. Agak panjang pembahasan kita tentang MBG, tapi ini penting Pak, karena ini MBG ini menyangkut aspek keuangan negara yang harus kita pertanggungjawabkan nanti Pak ya. Apakah bagi yang memberikan juga bagi yang menerima. Jadi menerima adalah yayasan, kemudian yayasan memberikan kepada mitra, mitra juga bertanggung jawab. Apakah dia memberikan dalam bentuk gaji, gaji juga ada pemotongan PPh, kalau dia belum beli barang juga ada pemotongan PPh, dan dia sendiri juga menerima penghasilan, baik itu pendapatan jasa boga atau pendapatan sewa. Nah semuanya itu harus kita pertanggungjawabkan dan kita laporkan dalam SPT. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin kita akan ketemu lagi di waktu yang tidak terlalu lama. Kita kalau bisa bertemu langsung dengan MBG-nya langsung dan yayasan. Sehingga Ya, Bapak betul, Ibu Bu ya. para mitra itu jelas mendapatkan aturan main dan kepastian dalam pelaporan. Terima kasih. Baik, baik Bu ya. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu semua, wajib pajak yang kami hormati, semoga apa yang kita usahakan dari tadi pagi ya, sampai dengan menjelang asar ini, semua mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT, dan kita dapat melakukan kewajiban perpajakan kita dengan baik dan benar. Insya Allah nanti ke depan kita akan adakan lagi pertemuan baik itu offline maupun online terkait dengan MBG ini, dan kita akan berkoordinasi terus Bapak Ibu ya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kita akan berkoordinasi terus. Bapak Ibu juga bisa bertanya ke KPP terdekat atau ke Kanwil DJP Riau Bapak Ibu ya. Ke Kanwil DJP Riau di Jalan Sudirman Pekanbaru Bapak Ibu bisa datang ke sana. Langsung aja Bapak Ibu bisa menemui penyuluh pajak yang ada di Kanwil DJP Riau atau ke KPP ataupun KP2KP terdekat untuk bertanya apapun tentang masalah perpajakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.